Pada tanggal 22 Mei 1960, dunia menyaksikan salah satu bencana alam paling besar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Gempa berkekuatan 9,5 magnitudo melanda Chili, sebuah negara yang terletak di pantai barat Amerika Selatan, dan memicu tsunami yang merusak di seluruh Samudra Pasifik. Ini adalah kisah tentang gempa Valdivia, Chili 1960, salah satu bencana alam paling dahsyat yang pernah terjadi di dunia. Gempa bumi Valdivia 1960, dikenal juga sebagai The Great Chilean Earthquake, adalah gempa bumi terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Dengan kekuatan mencapai 9,5 skala Richter, gempa ini tidak hanya melanda daratan Chili, tetapi juga memicu gelombang tsunami yang menyebar ke seluruh Samudra Pasifik, mencapai pantai-pantai di Hawaii, Jepang, Filipina, dan bahkan pantai barat Amerika Serikat. Pada tanggal 21 Mei 1960, tepatnya satu hari sebelum gempa terbesar dalam sejarah itu terjadi, gempa-gempa awal dengan magnitudo besar terjadi di Chili bagian tengah. Salah satu gempa awal ini tercatat sebesar 8,1 magnitudo dan menyebabkan kerusakan serta kepanikan di daerah Concepcion dan sekitarnya. Orang-orang baru saja mulai memahami skala kehancuran ini ketika gempa utama, yang jauh lebih kuat, yang terjadi sehari kemudian. Pada tanggal 22 Mei 1960, tepatnya pukul 14.11 waktu setempat, gempa berkekuatan 9,5 magnitudo ini mengguncang Chili bagian selatan. Gempa ini berlangsung lebih dari 10 menit, sebuah rentang waktu yang terbilang cukup lama untuk sebuah gempa bumi. Guncangan hebat ini menyebabkan tanah longsor, runtuhnya bangunan, dan likuifaksi tanah di berbagai wilayah. Gempa Chili 1960 terjadi di sepanjang zona subduksi Peru Chili, sebuah wilayah di mana lempeng Nazca bergerak ke arah timur dan menyusup di bawah lempeng Amerika Selatan. Proses ini disebut dengan subduksi, dan zona subduksi adalah salah satu tempat paling aktif secara seismik di dunia. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang luar biasa besar terakumulasi di antara lempeng-lempeng ini. Pada titik tertentu, tekanan ini menjadi terlalu besar untuk ditahan, menyebabkan lempeng Nazca bergeser secara mendadak di bawah lempeng Amerika Selatan, melepaskan energi yang telah terakumulasi selama berabad-abad dalam bentuk gempa bumi megatrust. Chili juga termasuk dalam serangkaian zona Ring of Fire, di mana negara yang berada di jalur ini sangat rawan sekali terkena gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, termasuk salah satunya negara kita Indonesia yang masuk di dalam jalur Ring of Fire ini. Gempa ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa di Chili Selatan. Valdivia, salah satu kota yang paling parah terkena dampak. Lebih dari 40% bangunannya hancur total. Jembatan runtuh, jalan-jalan retak, dan tanah longsor menutup akses ke daerah-daerah pedalaman. Sungai-sungai meluap akibat pergeseran tanah yang mengubah aliran air mereka, menyebabkan banjir yang meluas. Di beberapa tempat, tanah berperilaku seperti cairan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai likuifaksi. Ini terjadi ketika tanah jenuh dengan air menjadi sangat terguncang hingga kehilangan kekuatannya dan bertindak seperti cairan. Fenomena ini menyebabkan bangunan dan infrastruktur yang awalnya stabil menjadi tidak stabil dan kemudian runtuh. Namun, kerusakan terbesar tidak hanya terjadi di Chili. Gempa ini memicu tsunami yang sangat besar, dengan gelombang ketinggiannya mencapai hingga 25 meter di beberapa tempat.
Tsunami ini menyebar melintasi Samudra Pasifik dan mencapai pantai-pantai Hawaii, Jepang, dan Filipina yang jaraknya sangat jauh. Di Hawaii, tsunami menghantam pantai dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga menghancurkan kota Hilo dan menewaskan 61 orang. Di Jepang, tsunami tersebut tiba sekitar 22 jam setelah gempa, menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan dan menewaskan sekitar 142 orang. Bahkan pantai barat Amerika Serikat tidak luput dari gelombang tsunami ini, meskipun kerusakan di sana relatif kecil. Dan di Filipina, korban akibat tsunami ini mencapai 32 orang. Kemudian, pada tanggal 24 Mei, tepatnya 38 jam setelah guncangan gempa Valdivia, gunung berapi Cordon Caule meletus. Letusan ini diyakini dipicu oleh gempa bumi di antara dua lembah Andes yang jarang penduduk dan terisolasi. Letusan tersebut hanya memiliki sedikit saksi mata dan mendapat sedikit perhatian dari media lokal yang disibukkan dengan kerusakan dan kerugian yang parah akibat gempa tersebut. Letusan ini pertama kali diketahui dan dilaporkan sebagai ledakan oleh awak pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang sedang menuju ke Santiago dari Puerto Montt. Letusan memakan celah sepanjang 5,5 km pada 135 derajat menuju di mana 21 lubang individu telah ditemukan. Ventilasi ini menghasilkan keluaran sekitar 0,25 km kubik, baik berupa aliran lava maupun tepra. Letusan ini berakhir pada tanggal 22 Juli atau 59 hari kemudian. Sebagai hasil dari rencana evakuasi, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan terkait letusan tersebut. Gempa bumi ini memakan korban antara 1.000 hingga 6.000 orang di Chili, dengan ribuan lainnya luka-luka. Lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka, dan kerusakan material diperkirakan mencapai antara 550 juta hingga 1 miliar dolar AS yang setara dengan miliaran dolar saat ini. Kerusakan ini tidak hanya pada bangunan fisik, tetapi juga pada ekonomi lokal. Sektor pertanian dan perikanan yang penting bagi perekonomian lokal mengalami kehancuran. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian mereka, dan rekonstruksi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Proses pemulihan dari gempa bumi ini memerlukan usaha besar-besaran yang melibatkan pemerintah Chili, organisasi internasional, dan masyarakat setempat. Segera setelah gempa, bantuan darurat dikirim untuk menyediakan makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara bagi mereka yang terkena dampak. Rumah sakit didirikan untuk memenuhi kebutuhan medis yang mendesak. Evakuasi dan relokasi juga dilakukan, memindahkan ribuan orang dari daerah yang paling parah terkena dampak. Rekonstruksi bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan ini. Banyak bantuan datang dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendukung proses pemulihan ini. Gempa Chili 1960 tidak hanya meninggalkan bekas fisik di negara ini, tetapi juga pelajaran penting tentang kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat. Setelah gempa, ada upaya besar-besaran untuk meningkatkan sistem peringatan dini tsunami, memperkuat bangunan, dan memperbarui protokol keselamatan di seluruh dunia. Pengetahuan yang diperoleh dari gempa ini membantu meningkatkan pemahaman tentang gempa megatrust dan peran zona subduksi dalam menciptakan bencana yang dahsyat. Ini juga mendorong penelitian lebih lanjut
tentang bagaimana kita dapat memitigasi dampak gempa bumi besar dan tsunami di masa depan. Gempa Chili 1960 adalah pengingat akan kekuatan luar biasa yang ada di dalam planet kita. Dari kekuatan tektonik yang menggerakkan benua hingga kemampuan manusia untuk bertahan dan bangkit kembali. Kita diingatkan bahwa meskipun kita dapat mencegah bencana alam, kita dapat belajar, bersiap, dan bekerja sama untuk mengurangi dampaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang sejarah dan fenomena alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari LN Studio. Terima kasih.